Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati, biasa dipanggil Nuri. Saya dari kampus ITB Stikom Ambon, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software pada komputer. Yang akan saya jelaskan pertama itu adalah hardware. Hardware ini merupakan perangkat keras atau perangkat komputer dan termasuk dalam perangkat elektronik yang nampak secara fisik serta alat yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita pegang, dan secara fisik itu ada wujudnya. Sementara fungsi dari hardware ini sebagai penunjang kinerja perangkat tersebut. Selanjutnya itu ini adalah contoh, modem ini adalah salah satu contoh dari perangkat keras atau hardware. Modem ini kepanjangan dari modulator dan modulator, yang artinya modulator itu sebagai pengubah sinyal informasi untuk dijadikan sinyal pembawa data yang siap dikirimkan. Kemudian demodulator ini sebagai yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, pengertian dari modem ini adalah suatu alat untuk mengakses internet atau memberi sinyal agar bisa tersambung kepada internet dan termasuk dalam perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Adapun fungsi dari modem ini yang pertama itu adalah salah satu alat perantara untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet. Selanjutnya, sebagai alat komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Yang ketiga, untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Yang keempat itu untuk melakukan kompresi data yang dikirimkan melalui sinyal. Yang kelima, melakukan proses modulasi dan demodulasi. Selanjutnya, jenis-jenis modem itu berdasarkan pemasangannya. Itu ada dua, yaitu modem eksternal, kemudian modem internal. Yang kedua itu berdasarkan jaringan modem. Berdasarkan jaringan modem ini ada dua, yaitu modem kabel dan wireless modem atau modem tanpa kabel. Kemudian berdasarkan teknologi atau jenis koneksinya. Itu ada 5. Yang pertama modem analog, kemudian modem ADSL atau asymmetric digital subscribe line, kemudian modem GSM, keempat itu modem CDMA, yang kelima itu modem ISDN atau Integrated Service Digital Network. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari modem. Kelebihan dari modem ini adalah yang pertama lebih hemat tempat, kemudian dari segi harga juga lebih ekonomis. Yang ketiga, tidak membutuhkan adaptor karena telah terpasang di dalam CPU. Yang keempat itu sistem terkesan lebih ringkas tanpa ada banyak kabel berseliweran yang bisa memberi kesan kurang rapi. Kemudian itu kita akan membahas tentang software. Software ini atau perangkat lunak adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Adapun di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari aplikasi contoh dari perangkat lunak atau software ini adalah Microsoft Office. Microsoft Office ini adalah perangkat lunak yang dibuat dan dirancang secara khusus untuk menunjang pekerjaan yang ada di dalam perkantoran maupun sekolah. Nah, perangkat lunak ini dibuat oleh Microsoft, dijalankan di bawah sistem operasi Windows dan Mac OS X. Selanjutnya itu fungsi dari Microsoft Office ini adalah perangkat lunak ini itu secara khusus didesain sedemikian rupa untuk memudahkan para pengguna dalam mengerjakan berbagai proyek perkantoran. Bahkan bukan hanya di lingkungan kerja, Microsoft Office ini juga dibutuhkan untuk lingkungan akademis, misalnya ketika menyelesaikan tugas akhir, membuat karya tulis, dan masih banyak juga lainnya. Nah, fungsi utama dari Microsoft Office ini juga dibedakan berdasarkan jenis-jenis dari perangkat lunak yang menjadi komponen di dalamnya. Adapun komponen Microsoft Office ini yang di sini saya akan memberikan komponen yang sering digunakan, yaitu yang pertama Microsoft Office Word yang digunakan untuk pengolahan kata,
kemudian Microsoft Office Excel untuk pengolah angka, kemudian itu Microsoft Office PowerPoint untuk presentasi, dan Microsoft Office Outlook yang digunakan untuk membaca dan mengirimkan surat. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang menyenangkan, saya ucapkan minta maaf. Dan kalau misalnya ada tanggapan, saran, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.